Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masuk mas, masuk mas. Oh monggo monggo. Ini tasnya boleh taruh sini Bu ya? Boleh. Oh. Ini duduk. Ini ibu yang namanya Ibu Gendut ya? Ya. Ibu Gendut. Ya. Oh monggo monggo gitu. Lumayan jauh juga Bu ya? Jauh, jauh, lumayan jauh. Ini kalau boleh tahu Ibu Gendut ini nerima tamu juga? Nerima. Nerima? Nerima. Oh, banyak juga orang yang datang Bu ya? Banyak. Oh, udah lama jadi ahli praktisi gini Bu ya? Lama, udah lama. Udah lama Bu ya? Udah. Oh. Gini Bu, saya mau tanya-tanya nih, kalau boleh tahu Ibu ini dalam segi apa bisa membantu sesama manusia? Apakah santet, apakah guna-guna, apakah pelet, apakah apa namanya susu atau apa? Susu bisa Bu ya? Bisa. Susu bisa? Bisa. Itu kira-kira berapa mahalnya? Tergantung yang masang. Oh tergantung gimana Bu? Kan bedahnya itu macam-macam. Oh bedahnya macam-macam. Macamnya apa aja tuh? Ada emas, Ada perak, perak ada juga. emas putih. Emas putih. Oh itu dipasangkan gitu. Iya. Oh, itu biasanya Bu itu berapa maharnya itu? Tergantung. Kalau emas misalnya. Kalau emas ya sekitar 1 juta. Oh 1 juta. Murah ya termasuk cukup lumayan murah ya Bu ya. Tapi ya areal sini mah seperti itu mungkin Bu ya. Iya. Itu kalau masang susu itu biasanya untuk daya tarik itu Bu ya? Iya, daya tarik. Daya tarik Bu ya? Iya. Iya. Itu kalau boleh tahu Bu, itu selain apa namanya susu itu kalau untuk apa namanya pesugihan itu bisa juga Pak? Bisa. 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 Syaratnya apa itu guys? Syaratnya itu banyak. Banyak Bu ya? Banyak. Mahal. Berapaan harus kena itu? Kalau Pesugihan. pesugihan bisa 10 jutaan. Tapi positif berhasil Bu ya? Berhasil. Masa Allah berhasil. Ya, kalau berhasil nggak rugi toh Bu? Nggak rugi ya. Saya bisa kalau berhasil saya bisa beli mobil mewah, bisa beli apartemen, bisa beli hotel yang lain. Iyalah ya bisa. Bisa Bu ya? Bisa. Itu jaminan ada juga Bu? Ada jaminannya. Mantap betul Ibu. Kok bisa ya Ibu dipanggil Bu Gendut ini? Kok bisa dipanggil Bu Gendut ini? Karena apa gitu? Apa karena panggilan spiritual atau memang panggilan dari kecil atau gimana Bu? Boleh diceritakan? Ya dari kecil sampai tua ya tetap dipanggil gendut. Kenapa dipanggil Bu Gendut? Karena gendut. Karena gendut. Karena badannya memang gendut. Iya, dari kecil sampai tua gendut. Memang gendut. Oh. Jadi panggilannya Bu Gendut. Gendut. Tapi ada yang bilang katanya Neng Gendut apa Bu Gendut ini enak manggilnya? Enaknya dipanggil Neng Gendut ayo. Oh Neng Gendut. Berarti
orang-orang dari nggak sama orang informasinya katanya, oh neng gendut ada sana gitu. Iya. Saya tanya di simpang 4, ya neng gendut, neng gendut kan langsung orang tahu, oh di ujung itu dekat ini, dekat apa rumah yang besar itu kan. Ya saya tahu rumah besar di sebelah sana, itu rumah besar itu rumah sama begitu. Itu rumah pasien saya. Oh pasien ibu. Iya. Oh pasien ibu seperti itu rumahnya. Ya ibu sendiri lumayan juga lebar juga Bu. Ya. Saya tengok ada tingkat 2 juga. Tapi kenapa belum diplaster? Apa ini baru atau gimana Bu? Ini baru. Baru dibuat di sini. Makanya belum diplaster gitu ya. Ya. Oh. Rame ya Bu ya? Rame. Keluarga atau gimana? Keluarga. Keluarga juga. Ya. Udah lama jabat spiritual ini Bu ya? Udah. Udah berapa lama Bu? 15-an tahun. 15 tahun jabat spiritual ini ya? Ya. Oh, itu kalau dalam jabat spiritual ini kira-kira ada nggak halangan, rintangan itu yang lain-lain gitu? Ada juga. Bu, ini boleh nggak diceritakan ibu ini ya tentang sejarah bagaimana ibu mendapatkan ilmu, kok bisa menjadi ahli praktisi yang cukup terkenal? Bisa diceritakan sedikit? Saya kan ada leluhur saya. Oh leluhur. Orangnya kan udah nggak ada. Jadi itu tadi dikatakan sama saya. Oh, diwariskan sama saya. Dulu Mas. Jadi warisan dari leluhur itulah yang menjadikan itu menjadi ahli praktisi. Iya. Oh, gitu. Gitu. Berapa banyak udah ibu menangani pasien soal orang minta tolong? Kurasa udah nggak terhitung ya? Oh, udah nggak terhitung, udah banyak. Udah banyak. Ini kalau masalah, misalnya masalah pesugihan lah Bu ya. Kalau masalah pesugihan ini nggak ada imbal balik seperti apa namanya tumbal atau itu ada? Ada. Loh, jadi pakai tumbal? Iya. Nah kenapa pakai tumbal Bu? Kenapa nggak bisa kalau misalnya nggak pakai tumbal? Misalkan sekarang saya dengar juga itu ya pesugihan putih itu gimana? Bener nggak itu? Saya nggak tahu tuh. Tapi saya kalau pesugihan saya pakai tumbal. Oh, memang pakai tumbal. Iya. Memang di mana-mana ya pakai tumbal ya Bu ya. Iya. Itu biasa tumbalnya orang terdekat, keluarga atau gimana? Tergantung. Tergantungnya gimana? Ya tergantung dia itu apanya berapa tahun. Tuh. Gitu. Gantung dia perjanjiannya. Saya ambilkan air putih dulu ya. Oh, monggo Bu. Gak usah repot-repot Bu. Apa adanya aja ya. Bentar ya, keluarin. bentar. Iya. Jangan repot-repot Bu. Nih pemirsa, ini kayaknya kita udah berada di tempat yang duduk dan beliau ini ahli dalam bidang-bidang spiritualis. Jadi cuma kita ada maksud saya. Ya semoga aja beliau ini ya, beliau bisa kita interogasi dan kita cari apakah beliau ini mempunyai ilmu santet yang digunakan untuk orang lain atau tidak. Ya kita doakan aja mudah-mudahan tidak digunakan. Beliau ini masih katanya mengambilkan ini. Wah repot-repot Bu, katanya air putih kok teh manis. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, bener Bu ya, nggak repot. Diminum Mas, Iya, diminum. alhamdulillah. Jangan repot Ibu, apa yang ada keluarin aja semua. Aduh, ya itu tadi Bu, saya mau tanya tentang Ibu masalah spiritualis ini. Kalau pesugihan itu memang tumbal itu yang harus disediakan itu biasanya yang menjamin pihak keluarga, tetangga atau orang yang udah ditarget.
Biasanya pihak keluarga ya bisa. Oh. Orang lain ya bisa. Oh, tergantung kepada pasien itu mau orang lain apa mau pihak keluarga gitu. Ya. Masya Allah. Tapi banyak yang orang tak gitu ya, Bu? Banyak. Itu selain daripada itu, Bu, itu kira-kira kalau misalnya orang kemari, ya mungkin banyak orang kemari ya, Bu ya. Itu kalau orang kemari biasanya ada nggak yang minta-minta, oh tolonglah saya sakit hati ini, saya pengen guna-guna dia itu, ataupun saya pengen santet itu orang, ada nggak yang seperti itu? Ada Juga ada. Nah itu kalau misalnya santet ibu turuti? Ya ibu turuti. Ya kenapa itu? Ya namanya ibu kan itu apa, pencarian ibu. Iya memang pencarian, tapi kan kalau itu kan udah otomatis tumbal ataupun korban ataupun itu nyawa. Nah kan ibu itu kalau minta macam santet ini kan sangat merugikan ataupun target membunuh orang, inilah membunuh orang. Sementara orang yang minta tolong ini kan memang ingin membunuh orang, kenapa ibu terus kerjakan? Kan nggak boleh. Ya saya nggak mau tahu. Itu nggak mau tahu, Bu. Orang saya kan cari duit, cari materi. Iya memang cari materi, cari duit. Ibu pernah nggak mengobati orang yang kena santet? Pernah nggak ibu menerima pasien, Bu saya sakit ini neng ya gini neng gendut ya? Pernah nggak? Pasti pernah toh? Pernah. Nah, otomatis orang kena santet itu kan sakit tuh. Iya. Jadi kenapa ibu menggunakan kok nyatet orang, kan nggak baik? Nah, orang pasien saya mintanya gitu loh mas. Iya tapi kan itu nggak baik toh neng gendut. Neng gendut kan otomatis lebih daripada mau kalau misalnya menggunakan keilmuan itu ke jalan yang diridhoi Allah, kan nggak sampai harus membunuh orang gitu neng gendut. Bukankah itu menyakiti orang itu tidak baik? Alangkah lebih baik neng gendut coba untuk tidak lagi menggunakan ilmu untuk menyantet orang, kan nggak baik. Gimana? Ini neng gendut kalau boleh tahu dapat ilmu santet dari mana? Apakah dari belajar bertapa, semedi, atau dari leluhur atau dari mana? Saya belajar itu dari leluhur saya. Oh, leluhur yang mengajarkan? Mengajarkan. Oh, berarti ibu yang meneruskan sekarang ini? Ya. Oh, kenapa sih kok masih menggunakan ilmu santet ke orang lain? Kan nggak baik. Apa itu memang udah ada hukumnya dari leluhur bahwasanya itu setiap orang harus dituruti, setiap orang harus dibantu, baik jahat ataupun baik, nggak peduli, yang penting semua bantu. Apa memang harus seperti itu atau gimana? Ya saya kan namanya diminta tolong sama orang itu ya saya nggak peduli itu bagus atau enggaknya, saya nggak peduli. Saya penting dapat materinya. Hanya karena materi kok ibu harus membunuh orang lain, kan nggak baik. Saya minta ibu berhenti aja lah, berhenti, jangan menggunakan santet untuk menyakit orang lain. Kasihan mereka yang kena santet, orang-orang awam yang nggak bersalah, orang-orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba merasakan penyakit yang ibu kirim, kan nggak baik. Jadi saya minta ibu berhenti aja, jangan lagi menggunakan santet itu. Nah sampean itu kan urusan saya, bukan urusan sampean. Selu, ibu selu. Memang ini urusan ibu, tapi kan ibu ini sudah menggunakan ilmu untuk membunuh orang lain. Hidup mati seseorang itu karena Allah Ta'ala, bukan karena ibu yang harus mengikutinya, mengikuti permintaan konsumen-konsumen seperti itu. Jadi ki sampean ini kan nyoba-nyoba saya toh. Bukan mau nyoba-nyoba, tapi kan ibu hendaknya berhenti, tidak lagi menggunakan ilmu santet ini untuk menyantet orang lain. Saya tetap tidak bisa. Sampean kira nyoba saya, ayo Pak Ladeni. Selu Bu, jangan seperti itu. Saya ini nggak punya apa-apa kalau untuk meladeni ibu. Saya nggak punya, ya saya orang awam, saya hanya ingin memberikan nasihat dan saran. Itu ibu jangan marah-marah sampai bantu-bantu, nanti pecah itu. Saya tidak terima kalau sampai nggak nyoba saya, ya ayo saya ladeni, ayo. Bu Selu jangan
dulu Bu, jangan seperti itu. Ini kayaknya pemirsa ya, beliau ini lagi mencoba untuk menyerang dari sisi goib, dari sisi batin, dan saya belum merasakannya nih, belum merasakannya. Ini beliau sudah tahu bahwasanya saya mencoba untuk memberikan dan menghentikan beliau, tapi beliau nggak mau juga. Memang beliaunya sedikit keras kepala. Saya akan coba untuk merasakan dulu energi yang dikirim pemirsa. Aduh ribut, bising kali bising. Aduh sakit, telinga aku sakit. Aduh, aduh, aduh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Aduh. Oke pemirsa, telinga saya macam budak, telinga saya macam nggak dengar. Masya Allah, ini nggak dengar apa-apa. Pemirsa, kita sepertinya harus menghindar dulu. Masya Allah, aduh, Allahu Akbar, aduh. Hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mamas Karyo, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki
ini mantra jebol. Penyakit medis, ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid, langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang-sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagatnya dari Stabat. Sendang-sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagat.